Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anak soleh-soleha kelas 4 yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah kita akan melanjutkan pelajaran TIK. Teknologi Informatika dan Komunikasi. Nah, kalau sebelumnya kita berdoa dulu ya dengan salah satu doa sebelum memulai pelajaran. Di antaranya adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Baik, untuk minggu lalu kita mempelajari hardware ya. Mempelajari hardware. Nah, Bapak akan sedikit mereview mengulang pelajaran minggu lalu agar kalian ingat ya. Nah, Bapak akan menambahkan referensi di sini untuk tentang hardware. Ada sedikit perbedaan, bukan perbedaan tapi ada sedikit penambahan ya. Intinya masih sama. Jadi ada pembagian hardware ya berdasarkan fungsinya kemarin peralatan input dan masukan. Di antaranya ada mouse, keyboard. Nah, kemarin cuma dua ini ya, mouse dan keyboard. Kenapa disebut masukan? Karena ini pada saat kita manfaatkan, kita aktifkan mouse dan keyboard untuk mengetik akan muncul di tampilan layar monitor. Jadi dia memasukkan sesuai perintah apa yang kita perintahkan ya. Ya mouse ini seperti kursor, mengarahkan, mengetik, mengontrol semua yang ada di layar tampilan layar. Begitu juga dengan keyboard, kita mengetik, kita memerintahkan memasukkan kata-kata, huruf-huruf, angka dan sebagainya. Jadi memang disebut sebagai peralatan input atau masukan. Ada satu lagi tambahan itu scanner. Scanner ini kalau awal-awalnya itu dia terpisah dengan printer. Kalau printer sebagai output ya, mencetak. Nah, kalau scanner ini dulu terpisah. Dia fungsinya apa? Meng-scan atau mengambil gambar. Jadi misalkan kita ada suatu dokumen ataupun gambar dalam kertas ya, dengan ukuran kertas tertentu. Bila kita masukkan ke scan, seperti mungkin kalau kalian pernah lihat mesin fotokopi. Nah, jadi lembaran itu kita masukkan dulu, kita pencet tombol, dia akan men-scan dulu, baru nanti hasil cetaknya keluar. Nah, kalau scanner ini dia menyimpan dulu dan akan dimasukkan ke dalam komputer, laptop, atau CPU. Nah, dengan berkembangnya zaman, scanner ini sekarang sudah bisa tergabung dengan printer ya. Jadi dulu terpisah scanner, printer. Nah, sekarang ada beberapa tipe atau merek mengeluarkan printer yang berfungsi juga sebagai scanner. Jadi seperti mesin fotokopi, kita bisa tidak hanya meng-scan, mengambil gambar ya, dimasukkan dalam, nanti dia masukkan ke dalam bentuk file data, tapi juga nanti bisa langsung output, langsung cetak. Jadi kurang lebih seperti mesin fotokopi yang sederhana. Di samping dia menyimpan file yang kita scan, gambarnya atau dokumen, tulisan segala macam, disimpan di CPU, di hard disk, atau nanti dipindahkan ke flash disk atau ke CD. Baru nanti bisa kita cetak atau kita kembali tampilkan di layar monitor. Nah, ini CD-ROM ya, gambarnya CD. Jadi CD-ROM kurang lebih itu kalau kemarin kita ada, masih ingat yang kemarin optical drive ya. Jadi CD-ROM itu suatu alat untuk tempat CD, compact disc, entah itu CD atau DVD, kita masukkan ke dalam CD-ROM atau optical drive. Nah, nama lainnya optical drive ini ya. Umumnya sih lebih disebut CD-ROM. Tapi ini gambarnya CD ya.
Jadi satu alat yang ada bisa menyatu dengan di CPU. Ada slot khusus kalau mungkin kalian ingat ada di CPU di rumah atau di lab komputer. Nah, ada CD-ROM untuk membaca file-file yang ada dari CD. Dia sebagai masukan, ya. Kalau CD-nya, compact disk-nya atau DVD-nya sebagai penyimpan, ya. Nah, nanti dia dimasukkan, dibaca, diproses. Nah, jadi ini buat masukan. Ini sebagai masukan, ya, CD-ROM. Nah, ini peralatan proses dan penyimpanan memori. Nah, ini compact disk. Nah, terus hard disk. Nah, hard disk ini ada di dalam CPU. Ini peralatan proses dan menyimpan memori. Jadi ini penambahan dari yang kemarin, ya. Sama floppy disk. Floppy disk ini kurang lebih sama fungsinya sebagai menyimpan, ya, menyimpan data dan memproses itu. Hanya saja dia kapasitasnya kecil dan sekarang hampir sudah tidak digunakan. Penggantinya apa? CD. Nah, CD pun sekarang juga hampir dialihkan, ya, dengan menggunakan flash disk, ya, atau kartu memori yang ada di dalam handphone, ya, lebih kecil lagi, micro SD. Nah, itu alat-alat penyimpanan. Nah, hard disk ini masih tetap digunakan dan dengan berkembangnya zaman semakin tahun bertambahnya tahun dia akan kapasitasnya bertambah besar. Mulai kalau dulu mungkin sekitar 100 giga, sekarang udah bisa sampai tera, ya. Dulu kan paling giga, ya, sebutnya giga. 100 giga, 500 giga. Nah, sekarang udah sampai 1000 giga, itu kurang lebih 1 tera. Jadi namanya hard disk. Ada lagi nah, ini CPU. CPU ini bagian casingnya, ya, bodinya. Jadi dalam CPU ini ada motherboard, segala macam komponen-komponen hardware, diantaranya hard disk masuk ke sini, CD-ROM-nya ada di sini, ya. Nah, ada juga slot untuk floppy disk. Jadi floppy disk ini disknya floppy-nya ini seperti CD, hanya saja kotak kecil. Dia ada tempat untuk membaca, alat membacanya, ya, tempat floppy disk. Maksudnya cuma sudah tidak dipakai, ya, sekarang, ya. Nah, itu yang termasuk dalam peralatan proses dan penyimpanan memori, termasuk flash disk dalam bentuk USB, ya. Jadi sebutnya USB flash disk. Kenapa disebut USB? Yaitu Universal Serial Bus. Jadi USB flash disk itu dia flash disk yang mempunyai colokannya, ya, universal, umum, itu bentuknya colokan itu USB, ya. Jadi kalau kalian lihat di laptop ataupun charger, ya, itu ada USB. Nah, USB itu nama alat untuk lebih mudahnya gini, untuk mencolok, tapi bisa semua alat, ya, secara umumnya sekarang memakai USB. Nah, kalau jadi flash disknya nama alat penyimpannya. Peralatan output. Nah, peralatan output atau keluaran, ini salah, ya, bukan masukan, ya. Output keluaran. Kemarin printer dan monitor, ini salah ketik. Peralatan output harusnya kan keluaran, bukan masukan. Nah, ini printer nih. Kalau printer sama model seperti ini hampir mirip dengan sudah tergabung biasanya dengan scanner, ya, beberapa tipe. Nah, ini untuk materi minggu lalu. Nah, sekarang kita lanjut ke materi yang baru, yaitu selanjutnya adalah tentang software Microsoft Word. Nah, ini udah Bapak buka, ya, Microsoft Word-nya. Jadi yang pertama di sini ada tampilan MS Word. Nah, ini tampilan MS Word, Microsoft Word. Microsoft Word itu ada banyak serinya, ya. Sampai sekarang 2019. Ini yang Bapak pakai sekarang adalah yang 2019. Ini tampilan 2016. Biasanya ada pengembangan, ada update, ada penambahan lagi, ya, diupdate terus. Ini tampilannya.
Nah, di sini ada quick access toolbar. Ini quick access toolbar di sini ya. Ada quick access toolbar, ada di sini nih. Ini dia nih. Save, back, undo, ini undo ya. Ini new. Ini sebenarnya bisa kita tambahkan ya. Ini bisa kita modifikasi. Cuma nanti kita tidak dipelajari di kelas 4. Lalu ada tab. Ini tab nih. Tab file, home, insert, draw, design, layout, ini disebut tab. Title bar. Nah, ada title bar. Jadi title bar ini adalah tampilan nama atau judul filenya. Nah, ini masih dokumen. Bapak belum save. Nanti kalau Bapak save as, ini berubah jadi namanya. Ya. Jadi title bar ada di sini. Ini title bar judul. Tampilan atau judul file. Judul filenya nih pada monitor kita. Ribbon adalah induk sekumpulan tab-tab. Nih ribbon. Nih ribbon. Ribbon, kumpulan tab-tab. Ini ribbon. Total namanya ribbon. Ini ada tab-tabnya. Ya, pada tampilan tab file. Ribbon. Di tab file itu ada home, insert, design. Nih, tab file. Ribbon ya. Jadi dalam ribbon ini ada file, ada tab file, home, insert, draw, design, layout, reference, mailing, review, view, dan seterusnya. Ribbon adalah induknya. Grup adalah kumpulan perintah-perintah dilampangkan dengan icon. Nah, jadi gini. Ini tab namanya tab home. Tab home itu terdiri dari grup apa? Grup clipboard, grup font, grup paragraf, grup styles, grup editing. Insert, tab insert punya grup juga. Grupnya ada pages, halaman, tables untuk membuat kotak ya, tabel-tabel. Lalu illustration, ilustrasi itu bisa memasuk insert picture, shapes ya. Nah, ini banyak fungsinya. Lalu add-ins, nah, ada add-ins-nya, ini jarang kita gunakan. Media, links, comment, header, footer, text, simbol. Nah, itu grup namanya, jadi grup dari tab. Tab insert. Tab draw juga punya grup, ada tools, pens, convert, design juga ada, dokumen formatting, terus nih grupnya page background, dan seterusnya. Lalu area dokumen, nah ini area dokumen. Ini dia, lembar kerja. Jadi area dokumen adalah lembar kerja tempat kita untuk mengetik. Nah, ini lembar kerjanya nih. Nah, lembar kerjanya ya. Lalu close button digunakan untuk menutup dokumen atau program Microsoft Word. Ya, ada close button. Nah, ini. Ini kalau untuk menutup, tapi sangat disarankan sebelum kita menutup, kita save dulu lembar kerja kita. Nah, ini Bapak buatkan dulu, ini belum dibuat ya, di save as. Kalau di save aja, itu belum ada nama, namanya masih dokumen 1. Tapi kalau di save as, Bapak masuk ke sini ya, foldernya. Nah, ini dia. Bapak ketik ya, B. Jadi, judulnya apa? Software Microsoft Word. Oke. Lalu di save. Bentuknya masih dokumen ya. Lihat, berubah ya. Nah, ini nama dokumennya. Jadi kalau kita nanti close button, tutup, udah namanya sudah ini, nama filenya. Scroll bar. Untuk menggulung lembar kerja ke atas dan bawah. Ini dia scroll bar. Scroll bar. Di scroll. Atau kita bisa menggunakan mouse. Coba di tengah itu ada roda kan, mouse. Nah, bisa dari menggunakan mouse. Zoom slider digunakan untuk memperbesar dan memperkecil tampilan lembar kerja. Ini dia zoomnya. Tengah ini, kalau tengah 100%. Ini mengurangi ya. Atau bisa bertahap. Ini. Itu ya. Nah, baik. Untuk materi TK hari ini kesempatan hari ini sudah cukup. Nah, tugas kalian adalah kalian menyalin ya. Ini.
B. Software Microsoft Word, 1 tampilan MS Word. Ini dia yang perlu kalian salin. Ya, buat catatannya di buku tulis nanti di foto. Ya, nanti untuk insya Allah minggu depan kita lanjutkan dengan menu dan ikon-ikon MS Word. Jangan lupa untuk mengerjakan dan jangan ditunda. Dikumpulkan hari ini juga ya, sampai maksimal jam 5. Bila ada halangan mohon diinformasikan. Semoga Allah mudahkan. Syukron jazakumullah khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.